Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang terutama kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah bersama di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak atau Ibu, saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan mendapatkan pelayanan, kami persilakan untuk menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, kami sampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang baru kembali dari cuti, kami sampaikan selamat datang dan selamat menjalani tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu tanggal 25 Januari 2026 disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, baik paduan suara, vokal group ataupun solo, diharapkan dapat mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2025 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Warumi di nomor handphone 0821 3972 0617. Besar harapan kami agar Bapak Ibu, saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami sampaikan juga bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah dalam bentuk persembahan natura. Informasi kehadiran jemaat pada hari Minggu 18 Januari 2026 adalah sebagai berikut. Ibadah pagi 286 orang dan ibadah sore 71 orang. Diinformasikan juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat bahwa akan dilakukan ibadah sakramen perjamuan kudus awal tahun yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 25 Januari 2026 pada saat ibadah sore, yaitu pada saat jam 5 sore hingga selesai, bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang terpanggil untuk mengikuti perjamuan kudus akhir tahun, dalam ibadah sore sebentar akan dilakukan perjamuan kudus. Diharapkan para anggota SIDI dapat mengambil bagian dalam ibadah sakramen perjamuan kudus ini. Kami sampaikan ada 2 surat masuk. Yang pertama dari Panitia HUT PI dan Panitia HUT Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, ditujukan kepada majelis dan jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana guna mendukung ibadah syukur perayaan HUT PI yang ke-171 dan HUT Jemaat yang ke-30, maka panitia hendak melakukan pencarian dana berupa bazar yang akan dilakukan pada hari Minggu 26 Januari, kemudian tanggal 1 dan tanggal 8 Februari 2026 bertempat di halaman Gereja Bethlehem Kuala Kencana pada jam 10.30 atau pada saat selesai ibadah jam 9 pagi. Beberapa menu adalah aneka
makanan siang dan snack. Demikian surat permohonan izin dan pemberitahuan sekaligus mengundang jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikut surat masuk dari Panitia Perayaan HUT PI ke-171 Klasis Mimika, ditujukan kepada yang terhormat PHMJ GKI Seklasis Mimika sebagai puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dalam segala aktivitas dan pelayanan kita. Maka sehubungan dengan perayaan HUT Pekabaran Injil ke-171 pada tanggal 5 Februari 2026, maka bersama ini kami panitia HUT PI Klasis yang ke-171 menyampaikan bentuk dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Terdiri dari lomba-lomba. Ada lomba pesan berantai yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2027 bertempat di Jemaat GKI Jemaat Via Dolorosa. Kemudian pada tanggal 29 itu akan diadakan lomba solo kategori pria dan wanita. Ini khusus pendeta lingkup pelayanan GKI di Tanah Papua Klasis Mimika. Akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari dan pendaftaran dilakukan tanggal 19 hingga 27 Januari. Kegiatan ini akan bertempat di GKI Jemaat Via Dolorosa. Kemudian karnaval mobil hias yang terdiri dari 5 kendaraan, 1 mobil hias, 2 truk dan 2 pickup. Kemudian jika ada tambahan kendaraan pribadi dan menggunakan pakaian adat Nusantara. Karnaval mobil hias ini akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2026. Waktunya mulai dari jam 8 hingga selesai, akan bertempat di kantor Klasis Mimika. Demikian beberapa agenda perlombaan yang akan dilaksanakan oleh Klasis sehubungan dengan HUT PI yang ke-171. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami mengimbau jemaat untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab, dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan handphone dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di kantor depan saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Lewarisa yang akan memimpin ibadah di pagi hari ini, kemudian kepada Kantoria dan Paduan Suara Jemaat, admin Jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada minggu pagi ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan nyanyian rohani 10 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Damai Kristus besertamu. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 97 bait yang pertama. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kini diberikan kesempatan pujian solo PAM.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dan terus bersyukur. Tuhan memberkati Solopam untuk pujian yang dinaikkan. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 136 bait yang pertama sebagai pengakuan dosa kita dalam nyanyian. Dan untuk pengakuan dosa kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Kami datang kepadamu Tuhan, tunduk dan malu. Kami mengaku bahwa kami ini manusia yang berdosa. Banyak hal yang sudah kami buat mendukakan Engkau dan juga sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengaku semua dosa kami, karena kami tahu kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk itu ampunilah kami, layakkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ini demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Kita akan memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 137. Sambil menyanyi kita boleh bersalam-salaman satu dengan yang lain. Sudah ku dapat sayang Tuhan. Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membuka dan membaca daripada firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan doa ini akan kita bawakan dalam bentuk nyanyian, yaitu nyanyian Kidung Jemaat 57, bait 1 dan bait yang ketiga. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kejadian
pasal 18, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 18, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikuti atau menyikapi dalam Alkitab masing-masing. Dengan perikop peneguhan janji keturunan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre, ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan, sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Lalu ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Aku sudah rentah, akan berahi ke aku? Tuanku juga sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu. Tema bagi kita dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, di minggu pagi hari ini, Allah peduli kita seperti Allah peduli terhadap Abraham dan Sarah. Allah peduli kita seperti Abraham peduli, seperti Allah peduli terhadap Abraham dan Sarah.
dalam perjanjian lama Tuhan tidak bisa menampakkan diri secara langsung. Ketika orang melihat Tuhan atau melihat Allah, pasti mati. Jangankan melihat, mengucapkan nama Allah saja tidak bisa dalam perjanjian lama. Makanya dalam perjanjian lama selalu nama Allah dipakai YHWH atau biasa dipakai Elohim, Yahweh. Jadi ini menandakan bahwa nama Allah yang sebenarnya tidak bisa diucapkan. Jadi mereka memakai sebutan untuk Allah. Dalam pembacaan kita dikatakan dalam ayat pertama bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham, tapi tidak secara langsung. Kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, itu Allah menampakkan diri tapi dalam wujud 3 orang. 3 orang ini Alkitab tidak mencatat itu apakah itu benar manusia atau penampakan dari Allah. Karena Allah bisa memakai apa saja, seperti waktu Yesus dibaptis, itu Allah menampakkan diri dalam bentuk wujud merpati. Jadi di sini Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 orang. Kemudian di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, Abraham bertindak atau tindakan Abraham dan pelayanannya terhadap 3 orang ini. Bagaimana Abraham memanggil mereka untuk duduk, kemudian memberikan air untuk cuci kaki, dan mengolah makanan untuk mereka makan dan minum. Jadi di sini merupakan tindakan dari Abraham untuk menjamu tamu. Kalau di tradisi di Timur Tengah, tamu itu raja. Tamu itu seperti raja, jadi harus benar-benar dilayani dengan baik. Jadi di sini Abraham melayani ketiga tamunya itu dengan baik. Dan ayat 9 sampai dengan ayat 10, tamu-tamu ini belum mengenal Abraham, karena ketika mereka datang langsung Abraham menyajikan segala sesuatu tanpa menanyakan nama mereka. Di sini tidak, di Alkitab tidak mencatat bahwa Abraham mengenal mereka secara dekat. Tapi Abraham cuma memanggil mereka, melayani mereka karena mereka adalah tamu. Tapi yang terjadi, mereka mengenal kehidupan daripada keluarga Abraham, sehingga mereka tahu ini yang menandakan bahwa mereka benar-benar dari Allah, karena mereka tahu tentang Sarai. Padahal mereka baru ketemu dengan Abraham. Jadi di sini menandakan bahwa memang mereka diutus oleh Allah atau Allah yang menampakkan diri kepada Abraham. Jadi mereka menanyakan tentang Sarai dan memberitahukan tentang janji keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Meskipun Sarai telah tua, tapi janji itu tetap digenapi. Jadi dalam firman Tuhan bilang bahwa mereka mengatakan bahwa ketika mereka kembali di tahun yang akan datang, Sarai sudah melahirkan seorang anak. Tapi di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, karena Sarah ini manusia, pasti dia akan berpikir bagaimana mungkin saya ini sudah tua kemudian mati haid dan juga tidak bisa lagi memperoleh keturunan. Makanya Sarah tertawa, karena itu tidak mungkin bagi pandangan manusia, bahkan juga ilmu kedokteran, bahwa itu memang tidak bisa terjadi. Jadi Sarah tertawa karena itu tidak mungkin. Dia tertawa, Alkitab bilang dia tertawa di dalam hati. Tapi Tuhan mengetahui. Makanya di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan bahwa apakah
ada yang mustahil, apakah ada yang tidak mustahil bagi Tuhan? Pasti. Apakah ada yang tidak? Apakah sesuatu mustahil bagi Tuhan? Tidak. Tidak ada segala sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Makanya Tuhan menekankan lagi di ayat 15 bahwa ketika kembali pasti Sarah sudah mempunyai keturunan. Itu bagian daripada cerita tentang bagaimana Allah menepati janjinya di dalam kehidupan keluarga Abraham. Yang menjadi pembelajaran firman Tuhan di saat ini, yang pertama dari cerita tentang keluarga Abraham, yang pertama bahwa Tuhan akan menampakkan diri kepada setiap orang yang dekat kepadanya. Karena Abraham dekat kepada Tuhan, Abraham taat kepada Tuhan, Abraham dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham meskipun tidak secara langsung, tapi Tuhan menampakkan diri, Alkitab bilang. Itu berarti setiap orang yang dekat kepada Tuhan pasti Tuhan akan menampakkan diri kepadanya. Itu pembelajaran yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap Abraham merespon kehadiran Tuhan itu? Atau bagaimana sikap Abraham terhadap setiap tamu yang datang atau yang ada yang harus dilayani? Jadi ini menunjukkan bahwa Abraham memang betul-betul orang yang setia, yang taat, sehingga ia bisa menyediakan segala sesuatu untuk tamu-tamunya. Jadi Abraham merespon penampakan Tuhan itu. Dan yang ketiga, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, tidak pernah Tuhan ingkar janji. Kalau lagu bilang tak pernah tuh. Jadi ini menandakan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam setiap janji yang disampaikan Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa saja memberikan keturunan sebelum Sarah tua, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa saja memberikan keturunan ketika Sarah masih muda. Tapi kenapa ketika Sarah sudah lanjut umur, kemudian sudah mati haid, baru Tuhan memberikan keturunan? Sebenarnya di sini Tuhan mau menyatakan kuasanya, bahwa Tuhan itu berkuasa, bisa melakukan apa saja. Bahkan orang yang sudah mati haid, yang sudah umur sudah tua, tapi bisa memperoleh keturunan, padahal menurut ilmu kedokteran itu tidak bisa. Tapi di sini Tuhan mau menunjukkan kuasanya bagi setiap orang untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu memang benar-benar berkuasa. Tetapi kadang sebagai manusia seperti Sarah, kita ketika masalah, ketika pergumulan hidup datang menimpa kita, kadang kita ragu dengan kuasa Tuhan. Kadang kita, betul bisakah tidak? Kira-kira pergumulan ini bisa terjawabkah tidak? Jadi kemanusiaan kita yang meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perenungan firman Tuhan ini kita belajar seperti Abraham. Abraham tahu bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya Abraham tenang saja mengikuti apa yang Tuhan kehendaki bagi Abraham. Tapi bagi Sarah, dia mengikuti kemanusiaannya, bahwa tidak mungkin. Jadi ini juga bagian firman Tuhan bagi kita orang percaya, bahwa kadang Tuhan ketika kita bergumul, kadang
ada waktu yang panjang di mana Tuhan menjawab doa kita, tapi juga kadang Tuhan menjawab dengan sesuatu yang lain yang menurut pandangan Tuhan itu baik atau itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kadang kemanusiaan kita menuntut untuk harus Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Kalau kita baca tentang cerita kehidupan daripada keluarga Abraham ini kan, Sarah mau tuh Tuhan memberikan keturunan secepatnya. Makanya dia memberikan Hagar untuk Abraham menjadi istri Abraham supaya dari keturunan Hagar ini dia bisa memperoleh keturunan. Itu menurut pemikiran manusia. Tapi berbeda dengan rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga Abraham. Bagaimana Tuhan mau supaya Sarai melahirkan di waktu yang memang sebenarnya menurut manusia tidak mungkin, atau menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi disinilah letak kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan kehendaknya di luar daripada pikiran manusia, di luar daripada apa yang menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Karena memang itu bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam kehidupan kita, kadang kita bergumul, ada yang bergumul untuk memperoleh keturunan, ada yang bergumul karena masalah hidup, ada yang bergumul karena berbagai hal dalam kehidupan kita. Karena selama kita hidup ini pasti tidak lepas dari pergumulan. Mari kita belajar daripada firman Tuhan ini untuk tetap setia menanti janji Tuhan itu, tetap setia menanti jawaban Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita kecewa untuk setiap doa-doa kita. Tapi mari kita belajar daripada firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hal itu mau terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan menghendakinya, pasti akan terjadi. Tapi kalau tidak, itu berarti tergantung dari kehendak Tuhan. Jadi mari kita bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Karena Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak peduli terhadap kehidupan kita, pasti kehidupan kita tidak terarah, tidak teratur. Tapi Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar daripada firman Tuhan di saat ini untuk menanti janji Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan iman kita bahwa janji Tuhan itu tidak ada yang pernah tidak ditepati. Pasti Tuhan menepati janjinya. Tapi juga jawaban Tuhan pasti Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Tidak ada yang tidak, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama persekutuan kami memberikan kesempatan pujian dari Rayon 4.
Allah peduli terhadap kehidupan kita. Allah mengerti, Allah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Makasih untuk pujian dari Rayon 4. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 82 bait yang ketiga. Kita akan memberikan persembahan syukur. Mengiringi persembahan syukur kita, jemaat Tuhan siapkan nyanyian Kidung Jemaat 291. Kita akan menyanyi bait 1 dan seterusnya sambil persembahan kita berikan. Sementara Bapak Ibu jemaat Tuhan menyiapkan persembahan syukur, dengarlah firman Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Perjanjiannya
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada ibadah di minggu pagi ini telah terkumpul 2 kantong kolekte, 8 kantong kolekte, 2 kotak program, 2 kotak diakonia dan persembahan natura, dan ada keluarga dan pribadi dari jemaat sekalian yang telah mengumpulkan persepuluhan dan amplop pengucapan syukur. Terkumpul 3 amplop persembahan persepuluhan tanpa nama dan 4 amplop pengucapan syukur juga tanpa nama. Terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu dan jemaat berikan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan kita semua dan memberkati kita sekalian. Untuk doa persembahan akan dibawakan di atas mimbar bersama-sama dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa di dalam surga, karena kasih, pertolongan, pemeliharaan, tapi juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, karena Allah masih menyatakan setiap kehendak di dalam kehidupan kami untuk boleh berkarya dan melakukan segala sesuatu, baik pekerjaan maupun kehidupan keluarga bahkan pribadi di tengah-tengah kehidupan bersama. Di saat ini Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk penyataan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Biarlah Tuhan boleh menolong kami dan terus menolong kami supaya kami tidak ragu akan kuasa Tuhan. Biarlah kami sepenuhnya menanti jawaban Tuhan, tapi juga boleh dalam setiap pergumulan kami boleh menggantungkan seluruh iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan peduli terhadap kami. Biarlah Tuhan menjawab kami seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, biarlah kami berdoa firman-Mu ini boleh menjadi terang dalam langkah kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan syukur atas segala berkat Tuhan yang telah kami terima. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami yang telah memberi maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan, kami memberi karena kami percaya bahwa berkat-berkat yang kami terima itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang telah memberkati kami dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam kehidupan tiap-tiap hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-berkat-Mu dari surga, memenuhi setiap lumbung-lumbung pekerjaan, keluarga, pribadi, bahkan juga kehidupan daripada anak-anak. Tuhan boleh terus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang dipercayakan mengelola persembahan syukur ini. Tuhan berkati dalam kehidupan tiap-tiap hari, berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat untuk mereka boleh mengelola persembahan syukur ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi juga kami berdoa Tuhan memberkati keluarga mereka, istri, suami, anak-anak. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan,
untuk setiap hamba-hambamu, baik pendeta, penatua, siamas, tapi juga semua yang boleh menyokong pelayanan di saat ini, baik kantoria, pemain musik, multimedia, admin, kostor, bahkan yang membawa puji-pujian. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati kami semua dalam kehidupan tiap-tiap hari bersama dengan keluarga kami, istri, suami, anak-anak. Tuhan boleh terus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk negara kami, pemimpin-pemimpin negara ini, mulai dari tingkat pusat sampai dengan yang ada di desa-desa. Tuhan boleh terus memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja ini, mulai dari tingkat sinode, klasis, bahkan juga yang ada di jemaat-jemaat. Tuhan boleh terus memberkati. Kami berdoa untuk perusahaan PT Freeport Indonesia. Tuhan juga boleh terus memberkati kehidupan, tapi juga semua yang bekerja pada PT Freeport Indonesia ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di pemerintahan, TNI Polri, maupun juga di instansi manapun. Kami berdoa Tuhan boleh terus memberkati. Bahkan kami berdoa untuk yang pensiun, orang-orang tua yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, dan semua orang-orang yang ada dalam setiap pergumulan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan juga daripada jemaat Tuhan yang mengalami kesakitan, yang bergumul karena kedukaan, yang bergumul karena berbagai persoalan hidup. Kami berdoa Tuhan menilik kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan peduli terhadap kami dan menilik setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di minggu kerja yang baru dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, kita akan membuka dan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 117. Kita menyanyi bait pertama dalam keadaan duduk, dan bait yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Di padang dan di
Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dan pulang dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Ibadah kita selesai. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun ketinggalan saudara dan teman, yang tinggal itu Tuhan tetap setiawan. Kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah. Kita menyanyi nyanyian rohani 117 sambil berjabat tangan.